Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Kabupaten ini terletak di persimpangan jalur dari Kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo menuju Jember. Mayoritas penduduk Kabupaten Bondowoso adalah suku Madura Pandalungan dengan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Kabupaten Bondowoso dijuluki sebagai kota tape karena menjadi pelopor produksi tape di Jawa Timur dengan cita rasanya yang manis dan khas. Selain itu, Bondowoso menyimpan keragaman kearifan lokal yang unik. Salah satunya, saya tertarik mempelajari kearifan lokal Bondowoso, yakni tradisi kebudayaan Can Macanan. Untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi tentang tradisi ini, saya mendatangi salah satu informan yang tinggal di Desa Pejaten, Kabupaten Bondowoso. Itu di sini kan terkenal Sirajalimba. Sirajalimba ini penguasa Gunung Larangan di sini Bondowoso. Sehingga sampai sekarang terkenalnya patrol jalanan diprotes oleh patrol jalanan sehingga sekarang banyak terkenal tempatnya di daerah Sekaputih RT 30. Itu beda Pak sama kayak Sinuulung gitu beda Pak? Beda. Kalau Sinuulung kan dari pemerintah. Kalau patrol jalanan ini pribadi warga masyarakat ini Sekaputih. Berarti aslinya itu Sekaputih. Nah, terus itu kan banyak ininya Pak, banyak macamnya Pak. Itu biasanya apa aja Pak, kayak kadang bentuk warnanya warna-warni, terus ada karakternya gitu. Disesuaikan dengan harimau yang ada di kebun, di mana itu, di alas gitu. Disesuaikan dengan itu. Seandainya macan tutul, ada macan tutul, macan kumbang, ada macan kumbang gitu. Disesuaikan gitu. Sehingga manusia tertarik dengan nomor itu. Terus itu biasanya apa aja Pak kegiatannya pas selama melakukan kegiatan itu, tradisi itu? Maksudnya melakukan kegiatannya? Iya, ada tadi kontes, diseling-selingkan dengan keluarnya si Rajalimba itu, diseling-selingkan. Seperti mak lampir, gedandong, terus raja tingkir, itu disesuaikan dengan si Rajalimba. Berarti ada karakter-karakter tertentu. Iya. Terus biasanya karakternya itu ditampilkan tiap apa Pak? Tergantung pengeluaran urut nomor. Pertama tadi kontes, kedua raja tingkir. Yang jadi kebutuhan masyarakat di sini ini harimau itu kan, itu dilepaskan terakhir. Biasanya tuh juga kalau saya lihat tuh kayak ada yang kerasukan apa itu? Itu kalau itu kita belum mengalami. Biasanya itu apa ada latihannya Pak kayak gitu? Iya, 1 bulan itu 1 kali latihan. Kalau buat iringan lagunya biasanya pakai lagu apa Pak? Lagu Perahu Raya. Kalau kita misalnya tanggapan di luar Jawa, maksudnya di luar kota, itu yang dipelajari area sekarang itu mau ditampilkan hari itu sekarang dipelajari gitu. Dalam pelajari kearifan lokal Can Macanan ini dapat kita pelajari juga secara teoritis menggunakan salah satu teori dari tokoh sosiologi yakni Peter L. Berger dan Thomas Luhmann, di mana keduanya ini menaruh perhatian kepada pemikiran masyarakat dan tempat berkembangnya pemikiran masyarakat tersebut mulai dari lahirnya, kemudian berkembang hingga terlambatkan kepada masyarakat. Keduanya mengatakan bahwasanya setiap individu akan terus memproduksi yang namanya realitas sosial atau kenyataan sosial karena setiap individu itu akan selalu berinteraksi dengan individu lainnya. Maka tidak dipungkiri konstruksi sosial akan terbentuk dalam masyarakat. Untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait pemikiran dari Peter L. Berger dan juga Thomas Luhmann ini perlu adanya mempelajari konseptualisasi dan skema tentang konstruksi sosial itu sendiri. Sebelum masuk kepada skema tentang konstruksi sosial, di dalam pemikiran Peter L. Berger dan juga Thomas Luhmann ini membagi menjadi 3 klarifikasi, yakni individu dalam masyarakat,
masyarakat dalam individu dan juga masyarakat itu dianalogikan sebagai drama. Dari ketiga poin tersebut dapat dijelaskan bahwasannya individu berada dalam masyarakat karena secara sosial manusia hidup di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, sebuah individu ini membentuk perilaku dan juga peluang-peluang hidupnya sesuai dengan komunitasnya. Perilaku dan peluang hidup yang diciptakannya itu akan menjadi identitas masyarakat itu. Masyarakat berada dalam diri individu sebagai hasil dari proses sosialisasi. Dari masyarakat, individu mempelajari keyakinan-keyakinan dan juga pengetahuan umum. Dengan begitu, maka individu merupakan pembentuk masyarakat dan juga masyarakat menjadi pembentuk individu. Maka masyarakat mirip seperti drama karena masyarakat ditampilkan dan dijalankan melalui pertunjukan dari peran-peran sosial anggotanya di dalam tindakan-tindakan tatap muka. Dalam skema tersebut menjelaskan bahwasannya masyarakat itu merupakan sebuah realitas objektif sekaligus sebuah realitas subjektif, di mana realitas objektif itu adalah realitas yang berada di luar diri individu. Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang berada dalam diri individu. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar diri individu dan berhadapan dengannya. Sebagai realitas subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tak pernah terpisahkan. Dalam konteks masyarakat sebagai realitas objektif adalah proses institusionalisasi, sedangkan sebagai realitas subjektif adalah proses sosialisasi. Setelah memahami tentang konsep dasar yang dicetuskan oleh Peter Alberger dan Thomas Luhmann ini, dalam pemikirannya terkait konstruksi sosial, itu mereka membagi 3 bagian, di mana 3 bagian ini saling berkesinambungan satu sama lain dalam pembentukan konstruksi sosial. Yang pertama ada eksternalisasi, yang kedua objektivitas atau legitimasi, dan yang ketiga internalisasi. Eksternalisasi adalah proses ketika individu mengekspresikan dirinya secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisiknya maupun mental. Dalam proses ini, individu menekankan dirinya sendiri pada suatu dunia, di mana dunia individu itu adalah sebuah bentuk dari konstruksi yang dilakukan oleh aktivitas individu itu sendiri. Dunia individu yang dibentuk itu adalah sebuah kebudayaan yang bertujuan memberikan struktur-struktur yang kokoh. Oleh karena itu, merupakan bentuk individu dalam penggambaran struktur yang sifatnya nanti tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan untuk berubah. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan selalu mengalami perubahan atau kebudayaan itu selalu dihasilkan dan terus akan dihasilkan oleh manusia. Kemudian proses yang kedua adalah objektivasi atau disebut legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membentuk objektivasi yang sudah dilembagakan tersedia atau tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif. Legitimasi harus melakukan penjelasan dan pembenaran mengenai unsur-unsur penting dari tradisi kelembagaan. Legitimasi menjelaskan tatanan kelembagaan dan memberikan kesahihan kognitif dan juga martabat normatif. Proses yang ketiga adalah internalisasi. Internalisasi ini adalah proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadarannya. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Peter Alberger dan juga Thomas Luhmann menyatakan bahwa dalam internalisasi, individu mampu mengidentifikasikan dirinya dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan sebuah resapan kembali terhadap realitas yang digambarkan oleh manusia dan mengalami transformasi kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur kesadaran subjektif. Aktualisasi eksternalisasi dalam kebudayaan Janmajana. Jadi dalam masyarakat Bondowoso itu mereka mempercayai bahwasanya di sekitar mereka itu terdapat hewan yakni harimau. Karena memang secara geografis itu Bondowoso memiliki perkebunan kopi yang sangat luas dan juga berbagai pegunungan di sana. Maka dari itu tidak heran jika masyarakat sekitar mengekspresikan apa yang mereka temui itu di dalam sebuah tradisinya. Nah,
Kenapa namanya macan? Karena harimau itu kan bahasa Indonesia. Nah, masyarakat Bondowoso kan mayoritas menggunakan bahasa sehari-hari sebagai bahasa Madura Pegalungan. Jadi harimau itu dalam bahasa mereka disebut macan. Nah, kenapa dinamakan can-macanan? Karena can-macanan itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah harimau bohongan, seperti itu. Oke, yang kedua ini adalah berkaitan dengan teori oportunitas. Dalam teori itu kan disebutkan bahwasanya oportunitas adalah bentuk peluangan dan bentuk peluangan terhadap ekspresi itu. Dalam masyarakat Bondowoso itu harimau yang ditemui itu kan identik dengan hewan yang sangat buas dan juga menakutkan. Tetapi dalam aktivitas masyarakat itu menuangkannya dalam bentuk kebudayaan, di mana karakter macan itu dibuat bervariatif dan juga menarik, artinya mampu memikat masyarakat. Dalam tradisi ini, macan itu bisa melakukan berbagai bentuk seperti atraksi, joget, hingga membuat masyarakat terhibur. Kemudian diiringi dengan kebudayaan seperti musik, perahu layar yang identik dengan Bondowoso, dan juga cerita-cerita rakyat yang sudah berkembang, misalnya seperti cerita Nek Lampir ataupun Maling Indah dan banyak sebagainya gitu. Yang ketiga itu adalah internalisasi atau yang namanya sosialisasi. Jadi, mengapa kebudayaan ini dapat disampaikan kepada masyarakat dengan sangat baik dan sangat digemari, itu karena ada sosialisasi di situ, di mana masyarakat dengan kebudayaan Bondowoso yang seperti ini mampu menjadi wadah dan mampu dikembangkan sedemikian rupa hingga membuat masyarakat itu tertarik untuk menonton dan mempelajari secara langsung bagaimana can-macanan ini ditampilkan. Bahkan dalam acara-acara tertentu pun banyak masyarakat yang mengundang bahkan menampilkan tradisi ini, misalkan acara kitanam, acara pernikahan, acara-acara besar lainnya tentunya. Jadi kesimpulannya, dalam masyarakat sebuah konstruksi sosial itu selalu terjadi karena akibat dari yang namanya realitas sosial. Setiap individu dalam masyarakat mampu memproduksi yang namanya kenyataan sosial atau realitas sosial karena mereka itu selalu bersinggungan satu sama lainnya, selalu berinteraksi satu sama lainnya. Maka sebuah konstruksi sosial tidak dapat dihindarkan. Nah, dalam konstruksi sosial itu pasti ada 3 tahapan yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan juga Thomas Hoffmann itu. Yang pertama eksternalisasi yang merupakan ekspresi dalam pemikiran masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah objektivitas, yakni pengungkapan dari ekspresi tersebut. Dan yang ketiga adalah internalisasi atau proses sosialisasi.